Oke, cek 1 2 tes dicoba. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua yang berada di perantauan dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dalam meniti jalan kita perjuangan di perantauan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesuksesan terbaik di dunia maupun di akhirat. Baik teman-teman, kembali lagi dalam pembahasan bedah buku saya ya, Anak Rantau. Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat untuk anak-anak rantau ya yang menonton video ini. Dan jika teman-teman yang sudah melihat video saya, jika berkenan silahkan di-share ya. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala. Baik teman-teman, kita masuk kepada langkah 6 ya, dengan judulnya Teman di Perantauan. Saya akan membacakan perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api atau pandai besi. Adapun menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman ya, itu tadi diawali dengan hadis bahwasanya ya, kita harus pandai-pandai memilih teman ya. Kalau kita berteman sama teman yang buruk ya, mungkin kita akan kena keburukannya. Seperti tadi perumpamannya pandai besi ya. Kalau kita memang nggak kena apinya, kita akan kena percikan apinya ataupun kena dengan asapnya seperti itu. Jika kita berteman dengan teman yang baik ya, perumpamannya seperti minyak wangi ya, penjual minyak wangi. Jika kita tidak dapat minyak wanginya, minimal kita dapat harumnya. Seperti itu ya teman-teman. Saya akan lanjut membaca. Silih berganti pertemuan terjadi semenjak di perantauan. Perkenalan menjadi rekan sejalan dalam perjuangan. Duduk bersama di pengajian, bahkan sampai duduk di kafe kekinian. Itu semua bersama teman di perantauan. Tapi memang walaupun demikian, mereka hanya teman yang bisa kuat di saat kebaikan diamalkan. Dan jika kekurangan dan sedikit keburukan tertampakkan, mereka berhenti sejenak dan mengubah haluan dan hilang dalam peredaran. Ya. Lantas diri ini tersadar bahwa saat ini aku sedang dalam perantauan, dalam perjalanan. Orang asing yang mencoba memberikan yang terbaik walaupun tak luput dari kesalahan. Ya sudahlah, biarkan mereka berlalu dan memang begitu adanya. Peristiwa itu pun sering terjadi dalam pergaulan di perantauan, sehingga membuatku lebih mengerti hakikat pergaulan dan tak menyalahkan siapapun dan tak menyalahkan keadaan. Karena sejatinya anak rantau itu bukan untuk memiliki dan bukan untuk mencintai dengan berlebihan apapun yang ada di perantauan. Bukan di bawah perasaan yang akan membuat langkah berat menuju kesuksesan. Ya. Jadi teman-teman ya, kita silih berganti pertemanan ya di perantauan, bahkan dari pengajian kita jumpa mungkin di kafe kekinian ataupun di tempat-tempat warung-warung yang biasa tempat jadi tongkrongan ya. Tetapi begitulah teman di perantauan. Dalam buku ini saya menulis ya, bahwasanya ya seperti itu ya, kebanyakan menurut saya menurut pengalaman saya, teman-teman di perantauan itu ya kalau kita kelihatan baik ya, positif ya, alhamdulillah mereka dekat. Tetapi jika sedikit aja kekurangan kita terlihat tertampak kan, mereka mundur teratur ya. Jadi seperti itu. Tapi tidak baperan juga kita ya. Kita tidak baperan ya, karena memang seperti itu keadaannya ya. Bukan berarti kita harus memusuhi orang-orang yang menghindar atau menjauh dari kita, tidak ya. Tetapi itu harus dimaklumin ya teman-teman. Jangan baperan ya. Syaidul Khotir ya, di dalam kitab Syaidul Khotir karangan Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ya. Barang siapa yang akalnya lebih kuat daripada watak pribadinya dan bisa menguasainya, maka ia akan selamat. Sebaliknya jika ia terkalahkan, celakalah ya. Jadi kita hidup di perantauan jangan gampang baperan ya teman-teman ya. Karena jika kita ikutin watak kita gampang baperan, maka ya kita akan dikalahkan ya. Maka kita akan dikuasai ya, namanya dengan setan ya. Sebaliknya jika kita
kuat, ya insya Allah kita akan berteman ya seadanya saja, seperti itu ya. Tak peduli siapa yang mau berteman silakan, yang ingin membenci pun silakan, yang ingin mencintai pun silakan. Semua itu hanya bunga dalam perjalanan di perantauan. Keabadian maka kesulitan akan berubah menjadi tantangan. Kemudahan akan dianggap ujian. Dan kesuksesan hanya sekadar salah satu penghibur, bukan untuk dibangga-banggakan. Walaupun demikian, kita tetap harus mencari teman dalam perjalanan. Karena domba yang berjalan sendirian akan sangat rentan diserang serigala di hutan. Jadi teman-teman, walaupun di perantauan terkadang memang kita susah mencari teman sejalan, tetapi tetap kita harus mencarinya, ya. Kita tetap harus mencari jamaah, ya teman-teman, jamaah sesuai dengan apa yang harus kita jalani, apa menjadi tujuan kita, apa menjadi hobi kita. Kita cari teman-teman yang sesuai dengan tujuan kita, biar kita tidak sendiri juga, karena hidup dalam keadaan sendiri itu lebih rentan, ya. Sedangkan kalau kita berjamaah maka akan gampang untuk meraih kesuksesan, ya. Sebaik-baik pergaulan adalah bergaul dengan orang jujur dan orang yang menepati janji dalam perjalanan. Karena jujur dan menepati janji adalah modal besar dalam perjalanan di perantauan. Jika modal ini selalu menjadi prinsip dalam perjalanan, maka kita akan mendapatkan kasih sayang teman di saat kita tampak dalam kesulitan. Tapi prinsip jujur, menepati janji, dan mencari teman yang setia dalam perantauan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ya, memang susah mencari teman yang jujur, ya, yang setia, yang menepati janji ya di perantauan dimanapun susah nyarinya, walaupun di kampung halaman sekalipun. Tetapi minimal diri kita dulu, ya, diri kita dulu harus menjadi orang yang jujur, harus orang yang menepati janji, ya, agar kita dipertemukan sesuai dengan diri kita, seperti itu ya. Cukuplah kita memberikan kisah dan nilai baik di setiap jalan di perantauan. Biarkan orang-orang bergumam baik ataupun buruk di sisi jalan. Kita hanya fokus pada tujuan mencari keridhaan Sang Pemberi jalan, Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja celotehan keburukan bagaikan angin lalu yang membawa kebaikan, dan pujian menjadi cermin dalam perjalanan. Seperti itu teman-teman ya. Dalam perjalanan menuju impian, ya, baik di kampung halaman ataupun di perantauan, seseorang yang menjalani impiannya, pasti itu ada namanya orang-orang yang di pinggir jalan kita, di kanan kiri kita, ada celotehan-celotehan, ada yang tidak suka, itu wajar ya teman-teman. Biarkan saja mereka bergumam seperti itu ya. Baik buruk mereka ataupun mencela kita, biarin ya. Mungkin misalkan dicela orang, mungkin kita harus introspeksi diri juga ya. Karena itu juga nasihat. Tetapi misalkan ada pujian-pujian, hati-hati juga dengan pujian. Karena pujian adalah membuat kita terlena juga teman-teman. Maka dari itu kita harus fokus pada tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita jalan di perantauan. Ya. Anggap saja celotehan yang orang-orang yang menceloteh kita, yang menghina kita ataupun menjelek-jelekan kita, anggap aja mereka bagaikan angin lalu yang membawa kebaikan ya. Jadi kita prasangka baik ya. Perbanyak prasangka baik kepada diri kita, kepada orang lain, dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Di bab ini ya, teman dalam perantauan di langkah 6 ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan menjadi motivasi semua kita anak rantau dimanapun berada. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaannya dan memberikan kita kesuksesan terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Tetap semangat anak rantau dimanapun berada ya. Jangan berhenti berjuang, tetap berdoa kepada Allah ya. Semoga kita sukses dunia akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa, mudah-mudahan ini menjadi amal ladang kita nanti di akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.